Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat ketemu lagi Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya di channel Senang Belajar. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan dalam kesempatan ini kita akan berbagi dalam video tutorial bagaimana cara membuat kelas online dengan menggunakan Google Classroom. Tahap demi tahap, mulai dari membuka kelas sampai bagaimana nanti kita membuat satu pertemuan. Langsung saja Bapak Ibu, untuk kita menggunakan Google Classroom kita harus masuk di akun Google kita, dan kebetulan ini saya sudah masuk ke akun Google saya nih. Selanjutnya nanti kita pilih aplikasi pada Google yang ada di samping foto kita, akun kita yang titik 9 ini, klik satu kali. Nanti kita cari di scroll ke atas semuanya, nanti ada Classroom, ikon Classroom ini. Kita pilih aja, klik satu kali pada ikon Classroom itu. Nah, selanjutnya kita akan dibawa pada masuk pada Google Class kita. Nah, sekarang kalau kita akan membuat baru, maka di situ ada tombol yang harus kita klik. Ini kelas-kelas yang sudah pernah kita buat atau kita ikuti. Ini atau di sini adalah sebenarnya kelas latihan. Kalau ini saya mengikuti kelas ini, tetapi kalau kita sebagai guru maka nanti kita seperti ini. Nah, ini salah satu kelas kita, ada 13 peserta dan sebagainya. Kalau siswa ikut di satu kelas, maka dia akan ada fotonya, foto siswa. Ini foto guru yang pengajar, terus ini nama gurunya. Ini tampilan kalau kita sebagai siswa, adalah seperti ini. Kalau kita sebagai guru nanti tampilnya seperti ini. Ya, jadi ada berapa siswa, terus apa tugas yang barusan kita laksanakan. Langsung saja bagaimana cara kita membuat kelas kita. Pilih saja pada tombol buat atau gabung kelas. Ini tombol tanda plus itu kalau kita klik nanti ada dua pilihan, yaitu gabung kelas atau buat kelas. Kalau gabung kelas artinya nanti kita akan jadi siswa atau peserta dari pelatihan atau menjadi peserta didik lah. Kalau kita mau buat kelas ya berarti kita sebagai gurunya nanti. Nah, kali ini kita akan membuat kelas. Jadi tinggal kita pilih yang buat kelas, klik buat kelas. Oke. Selanjutnya kita pilih saja, cek pada saya telah membaca dan memahami, langsung lanjutkan. Sekarang Bapak Ibu, kita akan mengisi identitas kelas kita. Misalkan kita ngisi kelas matematika, misalkan matematika kelas 11 apa, kalau di SMA ilmu sosial, kalau SMK mungkin jurusannya entah itu BDP, OTKP atau apa, terserah nanti. Misalkan saya buat kelas ilmu. Nah, nih, misalkan seperti itu. Terus kita lanjutkan pada bagian ini, misalkan kita pilih tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk mata pelajaran ruang ini boleh tidak diisi, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau kita isi ya silahkan, nggak apa-apa. Misalkan matematika ruangannya misalkan ruang 1. Oke, langsung kita pilih buat. Nah, tunggu sebentar, nanti kita akan dibawa pada kelas kita ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Maka di sini nanti ini kita mendapatkan kode. Kalau kita klik ini kode untuk memasukkan peserta didik ke kelas kita. Nah, untuk tahap berikutnya adalah nanti Bapak Ibu bisa memasukkan kode ini ke peserta didik. Caranya nanti dengan cara yang sama, peserta didik. Nah, saya pilih ini kalau kembali ke pertama ya, kembali ke kelas, ke home.
maka nanti peserta didik klik terus gabung ke kelas. Nah, ini tinggal nanti kita anak peserta didik nanti mengkopikan kodenya di kelas ini, yang di kelas ini, di kelas di sini. Oke, ini kalau cara gabungnya, kita copy terus kita ganti. Nah, kebetulan ini kita akan membuat kelas sehingga kita lanjutkan. Nanti Bapak Ibu, untuk forum ini kita kenalkan ada 4 menu. Ini forum ini adalah forum nanti kalau kita mau chatting, komunikasi, membagikan jadwal atau membagikan tugas, semuanya akan tampil di forum ini. Buat tugas, absen dan sebagainya. Ini. Terus tugas kelas, kalau kita klik di tugas kelas ini, nanti tugas kelas ini kita bisa memberikan tugas kelas, pengelolaan tiap pertemuan dan sebagainya. Ini di sini. Dan ini nanti juga muncul di forum. Ya. Gitu. Terus anggota adalah semua anggota yang sudah gabung di kelas kita. Kalau sekarang ini karena kita belum memasukkan siswa, maka belum ada pesertanya. Nah, ini undang siswa, berikan kode ini. Kode ini sama dengan kode yang di depan ini. Jadi kode ini sama dengan kode yang di depan ini. Ya, ini anggota kelas. Terus nilai, nanti kalau sudah ada penilaian, peserta nanti akan tampil. Ada tugas-tugas, nanti ada tampil di sini. Karena kita belum ada. Nah, itu untuk tahapan pertama. Terus selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah, kita silakan Bapak Ibu mengundang atau memasukkan. Caranya bisa juga kita memasukkan dengan memasukkan email. Undang siswa di sini bisa klik, terus kita masukkan email anak satu-satu, terus peserta didik nanti menerima undangan terus masuk. Tapi akan sangat merepotkan kita selaku guru, karena ini memasukkan satu-satu. Kalau siswanya 1, 2, 3 sampai 10 nggak masalah. Tapi kalau misalkan sampai puluhan, bahkan beberapa kelas, ya kita repot sendiri. Maka untuk supaya siswa bisa masuk, kita share atau kita bagikan kode masuk kelasnya saja. Ini di share-nya saja, atau di sini mereka bisa memasukkan kode ini, maka siswa otomatis nanti akan masuk sendiri ke kelas kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mencoba membuat tugas, membuat pembelajaran. Nah, untuk langkah pertama kita dalam membuat pelajaran yang akan kita laksanakan adalah nanti. Nah, ini langkah kita nanti untuk akan membuat pembelajaran dalam 1 kali pertemuan, yaitu yang pertama membuat daftar hadir, terus menyampaikan materi dan membuat penilaian. Oke, kita mulai langkah-langkahnya. Pertama kita masuk pada tugas kelas. Kita buat, kita klik pada tombol buat, tanda plus ini. Kita akan membuat topik-topik. Topik ini adalah seperti kita menyusun jadwal pertemuan kita. Misalkan kita akan ada pertemuan hari Senin, kita klik pada berarti pertemuan Senin, pertemuan atau pembelajaran atau KBM juga boleh lah, KBM hari Senin. Ya, ini misalkan KBM hari Senin 10 Agustus kita terapkan. Ini sebagai topik untuk sekali pertemuan, kita buat per topik. Nah, sekarang setelah itu kita akan membuat absen. Caranya dengan cara yang sama, kita klik pada tombol buat. Kita ada 2 cara, dengan cara form, pakai Google Form atau pakai yang sudah disediakan oleh Google Classroom, pertanyaan. Pakai cara yang pertama, pakai pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah isi daftar hadir. Misalkan isilah daftar
atau isian daftar hadir. Daftar hadir saja. Di sini adalah mohon untuk mengisi daftar hadir sebelum mengikuti pembelajaran daring. Oke. Nah, di sini di jawaban singkat kita bisa pilih jawaban singkat, artinya anak-anak atau peserta didik mengisi namanya. Atau kita bisa pilih dengan cara pilihan ganda, yaitu nanti kita bisa isi dengan misalkan hadir, sakit, yang ketiga adalah izin. Otomatis yang tidak mengisi berarti tidak hadir. Nih. Nah, kita lanjutkan di sini. Lanjut kepada sebelah kanannya, berarti sebelah kanan ini untuk kelasnya. Kalau ada beberapa kelas berarti ada pilihan. Kalau hanya satu kelas berarti kita pilih hanya satu kelas. Pilih ini sudah satu kelas, terus pilih semuanya. Karena saya baru memasukkan 2 peserta didik tadi, maka akan muncul. Kalau belum ada peserta didik maka tidak akan muncul. Poin tidak usah diisi karena absen ini tidak usah dinilai. Terus waktunya dibatasi, misalkan besok hari Senin itu tanggal 10, kita masukkan hari Senin tanggal 10. Terus waktunya boleh diisi, misalkan nanti batas pembelajaran itu misalkan selesai jam 9, kita isi jam 9, jam 09, misalkan jam 9.00, misalkan seperti itu. Maka peserta didik kalau lebih dari jam 9 maka keterangannya adalah terlambat. Sekarang topiknya, jangan lupa mengisi topik. Topik ini adalah pada topik yang sudah kita buat. Ini akan dimunculkan di KPM hari Senin 10 Agustus 2020. Oke, kalau sudah langsung saja kita bisa tayangkan. Atau bisa juga kita atur, misalkan dijadwalkan, juga bisa dijadwalkan saat hari Senin. Maka ini kita atur jam berapa, misalkan tanggal berapa, tanggal 8, jamnya misalkan kita akan jadwalkan mulai jam 07. Nah, kita klik 07, jadwalkan. Oke, maka di sini akan ada daftar hadir, dijadwalkan 10 Agustus mulai jam 07. Terus Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat materi atau tadi pembelajaran. Nah, ini kita masuk pada langkah menyampaikan materi. Bagaimana kita menyampaikan materi? Kita membuat tugas, kita buat, pilih, berarti bisa tugas atau kuis atau materi. Misalkan kita kasih materi, kita pilih materinya, tinggal nanti kita kasih judul materinya, misalkan tentang dimensi 3 kedudukan atau jarak titik, jarak antara titik dan bidang. Oke. Deskripsinya adalah pembelajaran akan atau peserta didik diharapkan mampu menghitung jarak antara titik dan
bidang setelah memperhatikan video dan mendiskusikan dalam classroom. Nah, ini misalkan seperti ini, maka kita akan ada pembelajaran yaitu memperhatikan video dan berdiskusi. Misalkan itu yang kita rencanakan. Nah, kita lanjutkan. Kita akan memasukkan video dari mana? Misalkan kita tambahkan dari YouTube misalkan. Misalnya kita pilih tambahkan di sini. Ada beberapa pilihan Google Drive, link, file, dan YouTube. Nah, misalkan kita pilih dari YouTube. Ya, ini misalkan kita mau mencari misalkan jarak antara titik dan bidang misalkan. Oke, terus kita cari materi apa yang akan kita pilih. Misalkan saya memilih materi yang di sini. Terus kita tambahkan, klik tambahkan. Maka otomatis nanti peserta didik bisa melihat video yang kita tambahkan sebagai bahan nanti untuk didiskusikan dalam classroom. Supaya apa? Supaya anak dalam mengikuti itu tidak gagal fokus. Artinya setelah masuk kelas ternyata Bapak Ibu guru tidak tahu, anak-anak sudah keluar kelas lagi main game. Nah, ini supaya tetap nyambung pelajaran itu. Selanjutnya kita pilih semuanya, topiknya kita letakkan di topik KBM hari Senin. Terus bisa kita langsung posting, karena ini belum hari Senin, misalkan kita jadwalkan juga boleh, jadwalkan. Nah, kita jadwalkan pada hari Senin, misalkan tanggal 10 jam 8, jadwalkan sesuai dengan yang tadi. Oke, maka kita sudah ada materi sekarang. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah ada materi, maka ada penilaian di atas kelas. Kita buat, kita klik pada tugas. Ya, misalkan soal uji kompetensi jarak antara titik dan bidang. Oke, kita lanjutkan. Petunjuknya adalah kerjakan soal di bawah soal dengan benar. Oke, misalkan kita tambahkan, kita akan ambil dari Google Drive juga bisa, atau kita buat juga bisa. Nah, misalkan dalam kesempatan ini saya akan ngambil dari Google Drive ya. Nah, misalkan seperti ini yang sudah ada. Misalkan saya pilih soal 1 dimensi 3 D3, klik, maka saya sisipkan di sini. Nah, di sini sisipkan. Otomatis nanti di sini adalah soal 1 dimensi 3. Nah, tinggal kita pilih. Ini poinnya 100, matematika untuk semua kelas, tanggal dan batasi waktu. Kita buat batasi waktu tanggal 10, misalkan waktunya jam 9.00. Oke, kalau lebih dari jam 9 berarti nanti siswa keterangannya terlambat. Topiknya adalah KBM hari Senin. Nah, sekarang untuk sebelum kita upload, kita jadwalkan, misalkan sesuai dengan waktunya tadi. Kita jadwalkan tanggal 10, jamnya tadi jam 7 ya, bukan jam 8, jam 7. Oke, mulai jam 7. Jadi jam 7 nanti bisa mulai dikerjakan. Oke, jadi ini
perencanaan kita dalam satu pertemuan, ada daftar hadir, ada materi dimensi 3, dan uji kompetensi jarak antara titik atau soal. Maka untuk susunannya supaya daftar hadir ke atas ya tinggal kita klik titik 3 yang ada di samping kanan, terus naikkan lagi, misalkan klik lagi, naikkan lagi. Sedangkan misalkan dimensi 3 ini materi, klik, kita naikkan. Nah, ini susunannya ya. Itu Bapak Ibu untuk pembuatan, mulai dari membuat Google Class atau kelas daring kita di Google Classroom, terus memasukkan siswa kita, sekaligus pembuatan perencanaan atau pembuatan KBM dalam satu pertemuan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa kalau misalkan ini dianggap bermanfaat, silahkan Bapak Ibu bagi kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng untuk nanti kalau misalkan ada video-video yang berikutnya, otomatis nanti bisa dapat notifikasi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.